Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal koin atau token Fed ya. VeChain, teman-teman. Ini di request oleh Game Studio. Itu katanya minta dibahas soal VeChain. Bagus atau enggak? Kalau kita lihat sih dari informasi, ini kita ambil di liputan6.com. Ini Fed itu adalah sebuah rantai pasokan bertenaga blockchain yang mulai berkembang di 2015 dan diluncurkan di 2016. Which is ini udah agak lama ya. Terus Fed ini menggunakan tata kelola distribusi dan teknologi interneting yang menciptakan ekosistem memecahkan beberapa masalah utama untuk manajemen rantai pasokan. Pendirinya itu namanya adalah Sunny Lu yang merupakan mantan CIO Louis Vuitton China. Sunny mulai mendirikan perusahaan di 2015. Jadi menarik ya, perusahaan LV, fashion gitu, tas, parfum dan lain sebagainya, itu tiba-tiba masuk ke dunia blockchain. Dan ini menarik sekali. Kalau kita lihat sih informasinya di CMC ini ya kurang lebih sama lah untuk penjelasannya. Untuk harga dari VeChain saat ini ada di kisaran 423, udah turun sekitar 1,5% saja. Dan untuk supply-nya yang maksimum itu adalah di kisaran 86 miliar token. Masih ada sekitar 16% yang bisa di-create ke depannya, teman-teman. Ini beberapa fitur-fitur atau ya beberapa kegunaan ya. Ini bisa untuk application hub, kemudian development info center, bounty program, food, VFood. Jadi dia juga DAO ya, decentralized autonomous. Terus mereka punya wallet juga untuk Android dan juga iOS. Itu namanya VeChain Tor. Teman-teman boleh coba cek seperti apa walletnya. Ini Meta Transaction Feature. Oke. Kalau kita cek dia di white papernya, VeChain ini adalah teknologi yang saat ini yang di masa depan itu bakalan merembet ke AR, VR, AI, IoT, 5G dan masih banyak lagi. Ya, mereka bakalan menyediakan hal-hal tersebut, teman-teman. VeChain version of lower of bearing. Dan untuk sekarang sih mereka masih terbilang masih baru ya. Masih baru memulai project ini dan fokus mereka itu adalah blockchain development, technical consensus, business consensus, dan juga governance consensus. Itu adalah fokus-fokus buat VeChain untuk saat ini. Secara teknikal, konsensus itu mereka akan mendevelop inisial infrastructure protokol yang berbasiskan dengan imagination dan juga project. Imagination and project. Competition about programming language, protocol algorithm, technical development community. Jadi itu yang mereka bakalan kerjakan. Kalau secara teknikal mereka akan menyelenggarakan ICO, DAO juga ya seperti yang aku bilang tadi. Kemudian mereka juga punya wallet, teman-teman. Wallet dan juga exchange, centralized or decentralized. Itu bakalan disupport dalam ekosistem dari VeChain. Kemudian mereka juga punya bisnis konsensus. Ini buat para orang-orang yang punya perusahaan yang mau mengintegrasikan project atau ya sebuah project yang mereka punya, project bisnis ya, yang berbasiskan dengan blockchain. VeChain itu punya fiturnya dan bisa memfasilitasi hal tersebut terjadi. Kemudian governance juga. Ini lebih kepada penggunaan secara teknologi ya. Jadi ada banyak kegunaan dari VeChain sendiri, teman-teman. Jadi ini ya salah satu project yang menurut saya sih cenderung bagus buat kedepannya. Karena mereka juga aktif dalam hal berkolaborasi dengan project-project lain. Itu kita nggak tampilin di Twitter ya. Padahal di Twitter itu mereka banyak sih untuk announce. Mungkin kita bisa dapat informasinya di sini. Dan VeChain ini juga dia banyak supply-nya, jadi cukup liquid lah karena dia diperdagangkan di banyak exchange, teman-teman.
Dia ada di Binance, di OKX, ada di ya di macam-macam exchange itu ada untuk tokennya. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk project ini. Jadi ini mereka foundation mereka ya aktif dalam bidang NFT mereka punya. Jadi ada banyak juga AMA, ASME Meeting, terus community panel itu mereka rajin banget sih untuk VChain ini. Kalau dari pergerakan harga gimana buat VChain? Kalau menurut saya sendiri VChain ini udah turun ya. Cukup signifikan sih VChain kemarin dalam bear market itu turunnya ya 93%. Tapi sekarang udah balik naik dan masih cukup menarik untuk posisinya sekarang. Dia sedikit lagi ngetes level EMA 200 di time frame daily-nya. Proses koreksi mungkin butuh waktu beberapa hari ke depan. Hari ini ada di 28 Februari, besok Maret. Udah harus hati-hati ya teman-teman. Karena pasalnya kalau di bulan Maret itu biasanya market itu agak agak volatile, bahkan cenderung agak korektif. Kalau kita lihat dari segi historical, ini aku dapat data ya soal Maret. Maret itu biasanya kita lebih dominan merah sih. Jadi hati-hati aja kalau at the end market bisa terkoreksi, bisa turun. Nah, itu teman-teman harus waspadai untuk sementara. Posisi Fed sih dia cukup bagus untuk sekarang. Ya, ini level support yang teman-teman bisa pantau buat Fed atau VChain itu di 0,02. Mungkin ada teman-teman yang berniat buat masuk. Perhatikan level itu. Level itu support kuat buat VChain. Kalau teman-teman bisa dapat harga tersebut, itu harganya cukup ideal buat entry. Kalau menurut saya. Em, untuk target mungkin kita nggak terlalu muluk-muluk. Kita targetkan di strong resistance aja di 0,05. Let's say kalau VChain ya VChain ini dapat momentum buat bullish ya mungkin kalau target saya sih bisa dapat ke sini tuh udah sangat-sangat bagus sih. Sorry, mana nih? Ini kita bisa lihat targetnya mungkin 100%, 105% ya. Kalau kita dapat harga di harga yang ideal seperti yang aku bilang di 0,02 itu sangat-sangat baik. 0,02 ya. Itu sangat-sangat baik. Potensi kenaikannya sebesar 162% untuk long termnya teman-teman, untuk swing trading. Untuk posisi sekarang sepertinya mungkin masih dalam tahap koreksi. Kalau kita lihat di time frame 4 jam juga proses koreksi masih sedang terjadi. Kita akan coba aktifkan indikator Loken. Muncul lah. Ini kayaknya karena sedikit hujan, jaringan agak lemot. Jadi kalau kita lihat dari segi posisi smart money di VChain ini agak kecil teman-teman, belakangan volumenya juga agak kecil dan kita mungkin bisa consider ini kita dalam proses koreksi ya. Ini juga berpeluang menjadi head and shoulders tercipta terhadap VChain. Dia belum berhasil breakout level resistance di sini, berarti masih ada tahap koreksi yang mungkin bisa berpeluang terjadi buat jangka pendeknya. Saya rasa gitu sih buat Mas Game Studio. Jadi kalau VChain gimana? So far dia udah rilis dari 2016 sampai hari ini. Koin ini udah melalui dua bear market besar dan kalau saya rasa secara fundamental dengan melihat posisinya saat ini di 32 CMC ya, peringkat 32, saya rasa ini project yang bagus, teman-teman. Tapi memang untuk adopsinya ke depan mungkin butuh lebih banyak lagi dan dia juga udah mau dekat maksimum supply. Artinya kalau dia udah mentok di maksimum supply nggak bisa dibuat lagi, itu berarti kemungkinan inflasi bakalan lebih kecil. Sehingga diharapkan kalau adopsinya kuat, nah tadi kan mereka punya tuh opsi-opsi buat join ke bisnis, ke individual secara teknikal itu bisa aja kalau adopsinya cukup bagus ke depannya ya bukan tidak mungkin VChat ini bisa sangat-sangat bagus pergerakannya teman-teman. Kalau untuk sekarang ya sementara memang masih dalam bear market, proses koreksi, tapi itu tadi sih kalau teman-teman menemukan harga-harga yang ideal buat masuk ya di 0,02 itu potensi yang sangat baik lah buat masuk. Jadi gitu aja buat VChat, semoga bisa bermanfaat. VChain, sorry. Nama tokennya FED tapi gininya VChain. Ya itulah.
Ya gitu aja buat VET, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.